Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2021111261. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaul sahabi. Yang pertama ada pengertian kaul sahabi. Yang dimaksud dengan kaul sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaul sahabi berbeda dengan ijma sahabi dalam kedudukannya sebagai dalil syara. Kaul sahabi masih banyak diperselisihkan dan sifatnya ada yang logis dan tidak, sedangkan ijma sahabi kehujahannya diterima oleh semua pihak. Yang berikutnya ada macam-macam kaul sahabi. Para ulama membagi kaul sahabi ke dalam beberapa macam, diantaranya 1. Perkataan sahabat yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini semua ulama sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah. Yang kedua ada perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujah karena masuk ke dalam kategori ijma. Yang ketiga ada perkataan sahabat yang tersebar di antara sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena merupakan ijma sukuti. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti bisa dijadikan hujah. Yang keempat ada perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Kaul asabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. Yang selanjutnya ada kehujahan kaul sahabi. Pendapat sahabat tidak menjadi hujah atas sahabat lain. Hal ini sudah disepakati namun masih diperselisihkan, ialah apakah pendapat sahabat bisa menjadi hujah atas tabi'in dan orang setelah tabi'in. Ulama usul fiqh mempunyai 3 pendapat, diantaranya adalah 1. Pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, dan Imam Syafi'i dalam kaum qadimnya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Alasan pendapat ini adalah firman Allah surat Al-Imran ayat 110. Yang kedua ada satu pendapat mengatakan bahwa kaul sahabi secara mutlak tidak bisa dijadikan hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau baru, juga Abu Hasan al-Karla dari golongan Hanafiyah. Alasan mereka antara lain firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 2. Yang ketiga ada ulama Hanafiyah, Imam Malik, kaul qadim, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Dari segi logika, pendapat sahabat dijadikan hujah karena dapat kemungkinan bahwa pendapat mereka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah dalam kurun waktu yang lama. Hal ini memberikan pengalaman yang sangat luas kepada mereka dalam memahami ruh syariah dan tujuan persyariatan hukum syara. Yang selanjutnya ada pandangan ulama tentang kehujahan kaul sahabi. Para ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa pendapat sahabat yang dikemukakan berdasarkan hasil ijtihad tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara, baik pendapat itu berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sebaliknya, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat terkait dengan permasalahan yang tidak dinalar logika atau ijtihad dapat diterima sebagai hujah. Kemudian, para ulama usul fiqh juga sepakat bahwa ijma sahabat jelas atau ijma sahabat yang tidak diketahui ada yang mengingkarinya dapat dijadikan hujah. Seperti kakek berhak menerima pemberian
warisan 1/6 dari harta yang ditinggalkan si pewaris. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk qaul sahabi. 1. Apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak menyatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi. Yang kedua ada apa yang diberitakan sahabat itu sesuatu yang didengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi. Akan tetapi orang tersebut tidak menjelaskan bahwa yang didengar itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, sesuatu yang disampaikan dari sahabat itu merupakan hasil pemahamannya dari ayat Al-Quran yang orang lain tidak memahaminya. Yang keempat, sesuatu yang disampaikan sahabat telah disepakati oleh lingkungannya, namun yang menyampaikan hanya sahabat itu seorang. Yang kelima, apa yang disampaikan sahabat merupakan hasil pemahaman atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafal. Terima kasih. Berikut penjelasan saya mengenai qaul sahabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.